Semakin ke sini, semakin sering menjumpai kasus penipuan yang dilakukan oleh teman dekat sendiri. Memang apabila terjadi kejahatan, yang paling sering menjadi pelaku adalah teman dekat korban. Semakin ke sini, semakin sering menjumpai kasus penipuan yang dilakukan oleh teman dekat sendiri. Memang apabila terjadi kejahatan, yang paling sering menjadi pelaku adalah teman dekat korban. Karena korban terlanjur percaya pada pelaku kejahatan. Berikut ada beberapa kasus ya yang baru aja terjadi, ini fresh ya, from the oven. Yang pertama ada salah satu rekan wali murid yang tertipu senilai 700 juta pada kasus investasi bodong. Yang mana pelakunya adalah orang tua sesama wali murid. Jadi pelakunya adalah ibu dari teman sekelas anaknya. Coba bayangin. Teman sekelas loh. Kok ya tiga-tiganya nipu? Padahal kalau teman sekelas itu kan logikanya masih akan sering ketemu dalam berbagai event seperti terima rapot atau event-event kelas lainnya. Kok ya tiga-tiganya? Ya ini orang tua dari teman anaknya ini ditipu 700 juta lagi. Dijanjikan akan dibangunkan usaha bersama, nanti akan bagi laba secara rutin. Tapi nyatanya ya seperti tadi, zong. Setelah ditransfer 700 juta, nyatanya uangnya dibawa kabur. Kok bisa sih kabur, kronologinya seperti apa? Wallahu alam. Yang jelas ada kasus seperti ini dan memang uangnya nyantol ya, nggak bisa kembali. Coba bayangin. Kemudian kasus yang kedua, yaitu salah satu rekan Mbah Wira, itu pemilik pabrik kardus. Bayangin, kalau pemilik pabrik itu kan ya tentu bukan orang yang bodoh ya. Tentunya kan juga orang yang cerdas. Sehingga pabriknya masih bisa beroperasi dan berjalan sampai sekarang. Itu tertipu senilai 120 jutaan pada saat membeli rumah. Dan lagi-lagi penjualnya adalah salah satu teman dekat beliau. Coba, yang menjadi developer perumahan. Nah, memang sekarang ini banyak ya kasus tipu-tipu. Mungkin karena kondisi ekonomi Konoha juga sedang sulit, secara global sedang sulit. Mbak Wira lihat di beberapa podcast, itu Cina mengalami penurunan kondisi ekonomi juga. Pasar-pasarnya pada sepi. E-Fishery ini parah banget ya. Mereka bikin laporan keuangan palsu dan saking hebatnya investor-investor legendaris dan kelas kakap kayak North Star Group-nya Pak Patrick, SoftBank-nya Masayoshi Son, dan Sequoia Capital India itu pada bisa jadi korban. Gue awalnya nggak punya rencana buat bikin video tentang ini, sampai gue suatu saat dihubungin sama salah satu follower Overpost dan gue dikasih unjuk dokumen hasil investigasi oleh konsultan independen. Isinya itu mind-blowing. Gue kira kasus yang ini parah. Ternyata parah banget. Dan yang paling luar biasa, setelah E-Fishery berhasil menipu investor, mereka itu malah bagi-bagi duit atas kesuksesan fundraising sebagai bonus. Uangnya itu sampai puluhan miliar ke kantong pribadi. Jadi ini luar biasa ya. Bagi-bagi bonus bukan gara-gara perusahaannya itu bagus, tapi gara-gara perusahaannya itu berhasil menipu investor. Kalau Konoha mah udah dari tahun kemarin ya pasarnya itu sepi. Ekonomi sulit, uang yang beredar itu cuman kecil. Karena kebanyakan lari ke luar negeri melalui judul. Kondisi ini makin diperburuk dengan pejabat-pejabat Konoha yang rajin korupsi. Yang terbaru ada kasus korupsi impor gula. Nah, itu nilainya juga lumayan cakep. Kemudian yang viral banget itu ada korupsi Pertamax jadi Pertamik. Dan ditaksir kerugian negara mencapai hampir 1 kuadriliun. Jadi totalnya itu 997 triliun. Jadi hampir 1 kuadriliun, bayangin. Korupsi Pertamax jadi Pertamik. Pengen hati membantu negara dengan tidak ikut konsumsi BBM bersubsidi, masih dikerjain sama pejabatnya. Belinya Pertamax dikasih Pertamik. Ya gimana kondisi keuangan mau maju, mau membaik kalau pejabat dan rakyatnya seperti itu? Demen banget korupsi, demen banget tipu-tipu. Mbak Wira sendiri mengalami mempercayakan pembangunan kantor kepada teman kuliah. Ujung-ujungnya juga tidak tuntas. Ada kurang lebih senilai 10 jutaan yang belum selesai dibangun. Tapi si kontraktor sudah berkelit, sudah nggak bisa dihubungi. Padahal sesuai dengan perjanjian, legalitas dan lain semua sudah komplit dan aman. Mau memperkarakan masih melihat atas nama teman.
Coba, semua karena apa? Karena percaya pada teman. Itulah mengapa 2025 ini jangan terlalu percaya dengan teman. Meskipun teman dekat atau teman lama, karena nyatanya pelaku kejahatan itu semua juga adalah teman. Doyan banget teman makan teman gitu loh. Ngeri ya.